Jadi kita memang harus menghargai hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu yang akan menjadi besar. Barang yang besar, kalau kita nggak bisa merawatnya, bisa menjadi kecil. Nama lengkap saya sebenarnya lahir tuh cuma satu kata aja, Rusli, tapi ditambah dengan nama baptis Filipus Rusli. Kecil Sanggau pertama kali buka itu kami langsung gabung. 97 saya pindah di Sanggau itu. Jadi saya langsung cari informasi. Di sana ada Lantang Tipo, udahlah gabung dengan Lantang Tipo. Pas Lantang Tipo buka di Sanggau cabangnya, kami langsung gabung. Karena dari Sanggau ke Bodok kan sedang nggak jauh tuh kalau mau nyetor di situ. Ya saya sebenarnya termasuk penggerak dari awal. Jadi sebelum bekerja di perusahaan-perusahaan, saya dulu bekerja di Delsos. Nah, Delsos itu mengembangkan ada beberapa CU percontohan, termasuklah Lantang Tipo, kemudian Musa, kemudian Bonaventura. Yang di Singkawang itu ada 5 CU percontohan, tapi yang setahu saya yang bertahan itu yang awal ya, dari yang uji coba itu hanya Lantang Tipo. Nah, Lantang Tipo pun sejarahnya saya tahu dari awal, memang Pak Acang terutama teman-teman sama almarhum ketua itu. Nah, dulu dengan Pak Acang kami pernah, saya, Pak Acang, Pak Mecer, penggerak CU juga, itu ikut pelatihan dasar-dasar manajemen CU yang disponsori oleh Delsos Kuskupan Agung Pontianak waktu itu. Jadi emang dari awal kita sudah dijejali dengan ilmu tentang CU gitu, Pak. Sehingga memang kalau kita sendiri tidak melaksanakannya, rasanya gimana gitu. Sangat bagus sekali, terus terang saya sehabis keluarga menjadi anggota semua. Ya, saya terus terang saya militan dengan CU karena saya merasakan manfaat luar biasa dari CU. Ya, kalau di dalam keluarga saya itu hampir semua barangnya itu barang CU sebenarnya. Dari sepeda motor, nyekolahkan anak, terus rumah yang saya tempati sekarang, itu semua itu dari CU. Kalau misalnya nggak dari CU, mungkin ya susah bagi saya untuk memiliki barang-barang kayak gitu kan. CU itu sebenarnya merangsang kita untuk berusaha ya. Kalau kita kan saat jadi anggota CU itu kan paling tidak dia punya usaha. Kalau saya ya orang gajian lah istilahnya kan. Tapi kalau petani sebenarnya hidup petani sebenarnya jauh lebih bagus daripada karyawan atau orang yang bekerja dengan orang lain. Kalau macam saya kan penghasilannya udah dibatasi sekian misalnya tiap bulan kan. Tapi kalau petani itu dia tidak terbatas penghasilannya sebenarnya, asal mereka mau aja ngelola lahannya kan. Nah, kalau macam kami ini yang gaji udah ditetapkan gitu tuh, untuk di CU kan waktu pelatihan dasar kan kita udah diajari jangan nunggu habis baru mau nabung. Kalau nabung dari sisa-sisa itu udah pasti nggak akan bisa. Minimal kita bisanya 10% dari penghasilan, itu yang diajarkan kan 10% dari penghasilan itu yang kita simpan duluan. Jangan digabung juga. Misalnya pendapatan kita 1 juta, ya 100.000 kita tabung dulu. Jangan nunggu mau sisa baru kita mau nabung, pasti tidak bisa. Itu ya rumusnya, nabungnya itu memang harus direncanakan. Kayak contohnya tadi, misalnya saya dapat gaji ini 1 juta, ya 100.000 harus saya tabung. Kalau nunggu banyak tidak bakalan bisa. Dan itu memang harus dilaksanakan, tidak terasa. Anak-anak saya kan dari begitu mereka lahir, sebelum masuk TK itu udah saya ajari mereka nabung. Kadang-kadang mereka dapat uang tuh, bikinkan celengan, yang masukkan di situ kayak yang di sini. Dia punya buku sendiri. Jadi waktu dia masuk TK, saya enggak ngambil uang saya sendiri, ambil tabungan dia yang di TAS itu kan, buku tabungan anak sekolah itu kan. Nah, itu dia ambil di situ untuk keperluan dia masuk TK. Kemarin masuk di SD juga ngambil tas, begitu dia dapat masuk SMP
tasnya saya pindahkan ke buku anggota. Sekarang dia ada tasnya, ada buku anggotanya, masih ada 2 bukunya. Nah, nanti kalau misalnya dia mau melanjutkan bukunya, tasnya mau disimpan ganti dengan produk lain, nggak bisa gitu. Nggak terasa. Pokoknya kalau bisa anggaplah ya, dia dapat 100 misalnya, satu hari 1.000, 2.000 uang. Sekarang kan paling kecil tuh 1.000 lah ya. Kalau uang logam kan 500 tuh biasa orang habis belanja gitu kan, kayak ada bunga. Tapi dia kumpulkannya, nah, kadang-kadang dia bisa nabung sampai 200-300 satu bulan. Kan tidak terasa. Kalau misalnya 100 hanya 1 bulan ya kan, 1 tahun udah 1.200.000 dia punya kan, tidak terasa tuh. Uang kecil itu punya nilai yang luar biasa. Jangan lihat kecilnya. Masih yang terkecil sekarang uang 100 sudah jarang ketemu kan. Uang 100 jarang ketemu. Tapi uang 200 biasanya masih ada. Nah, uang 200 itu kalau dikumpulkan, misalnya 1 bulan ada 200 saja sudah 20.000. 200 kali 200 sudah 40.000 kan. Tidak terasa. Jadi kita memang harus menghargai hal-hal yang kecil, karena hal-hal yang kecil itu yang akan menjadi besar. Barang yang besar, kalau kita nggak bisa merawatnya, bisa menjadi kecil. Karena itu filosofi di pelatihan dasar tuh kita dikasih tahu filosofi tali kapal. Tali kapal itu bisa mengikat kapal yang ratusan ton beratnya. Tapi kekuatan tali kapal itu hanya pada selembar sabut yang halusnya kayak benang. Itu berapa ratus, mungkin jutaan sabut kali dipintal. Dulu kan tali sabut tuh, sekarang udah tali benang kan. Dan tali sabut, jutaan sabut dipintal jadi untuk ikat kapal. Itu memang harus direncanakan, nggak bisa. Saya masih dipercayakan. Sebenarnya saya udah pensiun dari kantor. Terakhir saya bekerja di Yayasan Planet Indonesia namanya. Nah, Yayasan Planet Indonesia ini saya termasuk pendirinya 7 tahun yang lalu, tahun 2015. Itu ada teman dari Amerika, Pak Adam Miller namanya. Nah, jadi mereka kantor pusatnya itu Planet Indonesia Internasional itu di Amerika. Supaya bisa membantu kita di sini, harus ada yayasan yang di Indonesia. Jadi kami bikinlah Yayasan Planet Indonesia. Kita bergerak di pendampingan masyarakat juga, pemberdayaan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah konservasi. Nah, kami sekarang itu ada di 6 kabupaten. Itu bergerak di mendampingi masyarakat di sekitar Gunung Niot, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landa. Gunung Niot juga kan ada di Kabupaten Sanggau, tapi kecil di Kabupaten Sanggau. Tahun ini rencana kita baru mau masuk ke sana, yaitu di sekitar Kecamatan Sekayam kalau nggak salah saya itu. Nah, jadi semangat pemberdayaan dari Rafaisen itu memang dilaksanakan oleh C.U. Lantang Tipo secara konsekuen. Biasa saya selalu benar. Nah, sekarang kan ada bagian MBD kita. Saya mengamati terus sampai saat ini. Perkembangannya bagus sekali, tetapi belum menyentuh hal-hal yang esensi saya lihat. Nah, itu sayang sekali. Kalau itu di manage secara baik, waduh itu akan luar biasa. Karena kekuatan CU itu pada anggotanya. Nah, kekuatan anggota itu pada usahanya. Kalau usahanya gagal, atau usahanya tidak berhasil, itu kan akan berimbas pada kegiatan dia di CU, kontribusi dia pada CU gitu kan. Tapi ketika usaha dia mengalami perkembangan, nah dia akan memberikan kontribusi yang positif kepada CU-nya. Itu luar biasa. Saran dari saya untuk C.U. Lantang Tipo itu memang harus dekat dengan anggotanya, harus berdayakan anggotanya. Karena kekuatan C.U. Lantang Tipo, CU manapun sebenarnya pada anggotanya. Kalau misalnya anggotanya merasa dilayani dan mereka merasa bermanfaat, hasil usahanya berhasil, kontribusinya ke CU juga akan luar biasa.
saran saya sih sebenarnya di tiap cabang harus ada bidang yang bagian yang mendampingi itu, yang mendampingi anggota itu, member bisnis development, yang melayani pemberdayaan usaha anggotanya. Pelayanan kalau yang di sini sih saya terus terang ya oke lah ya. Pelayanan sudah cukup baik dengan adanya inovasi-inovasi baru. Barusan tadi dikasih tahu Pak, ini ada pengembangan inovasi baru, aplikasi baru yang nanti rencananya akan di-launching. Lalu saya orang yang termasuk yang mendukung hal-hal seperti itu, karena kita memang mau tidak mau harus harus akrab dengan perkembangan teknologi. Karena kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, wah, itu dalam hitungan detik bisa kolap. Kalau kita hanya melihat orang lain, hanya mendengar cerita orang lain, itu nggak asik. Dan bagaimanapun kita harus jadi pemain. Jadi kalau mereka mau merasakan bagaimana sih manfaatnya, apa saja sih manfaatnya jadi anggota CIO, ya harus bergabung. Lantang tipu, pantang tipu.